Rasa ketakutan akan suatu hal ini biasa dikenal sebagai fobia atau fobia. Salah satu fobia yang mungkin dirasakan banyak orang adalah klaustrofobia. Klaustrofobia atau klaustrofobia adalah ketakutan irasional terhadap ruang terbatas. Seperti takut berada di dalam lift, takut masuk terowongan, takut masuk ke dalam kereta tabung, takut berada di toilet umum. Selain takut akan ruang sempit umumnya, para penderita klaustrofobia juga merasa takut akan kegelapan, sama seperti fobia lainnya. Serangan panik ini berbeda-beda tergantung tingkat keparahan dari klaustrofobia yang mereka idap. Meskipun banyak diidap masyarakat dunia, sayangnya belum banyak orang yang mengetahui informasi soal klaustrofobia. Berikut ini beberapa informasi yang bisa kamu ketahui mengenai klaustrofobia. Sebelum itu, klik dulu tombol like and subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video lainnya dari Poppy Amalia Channel. Seseorang yang menderita klaustrofobia akan mengalami beberapa gejala yang muncul. Gejala dari klaustrofobia terbilang cukup bervariasi tergantung pada tingkat keparahannya. Namun hal yang dapat dipahami, klaustrofobia memiliki gejala yang hampir sama dengan serangan panik. Berikut ini beberapa gejala klaustrofobia. Berkeringat, gemetaran, napas yang terbilang cukup panas, merasakan ketakutan atau kepanikan yang intens, menjadi cemas, sesak napas, hiperventilasi, peningkatan denyut jantung, nyeri dada, mual, merasa pusing ingin pingsan, merasa bingung atau disorientasi. Umumnya pengidap klaustrofobia mulai merasakan satu gejala yang akan diikuti gejala lainnya. Penyebab klaustrofobia, belum ada penelitian yang menyatakan faktor mutlak penyebab hadirnya klaustrofobia dalam diri seseorang. Namun banyak yang berspekulasi bahwa hal itu mungkin berakar pada pengalaman masa kecil yang buruk, tak hanya berdasarkan satu pengalaman saja. Berikut ini pengalaman masa kecil yang mungkin bisa menjadi penyebab hadirnya klaustrofobia. Terjebak atau berada di tempat terbatas, secara tidak sengaja atau sengaja, dilecehkan atau diintimidasi saat masih kecil, berpisah dari orang tua atau teman saat berada di area yang ramai. Ternyata selain memiliki pengalaman buruk di masa kecil, kondisi ini juga bisa disebabkan karena keturunan. Jadi jika seseorang memiliki orang tua dengan klaustrofobia, ada kemungkinan sang anak juga mengidap hal yang sama. Pemicu umum penderita klaustrofobia merasa cemas. Terdapat banyak situasi dan kejadian yang dapat memicu kambuhnya klaustrofobia. Namun sesuai dengan penjelasannya, pemicu terbesar klaustrofobia adalah situasi yang menghadapkan penderita klaustrofobia dengan ruang sempit dan gelap. Melansir dari WebMD, berikut ini pemicu umum kambuhnya klaustrofobia. Berada di lift, berada di terowongan, berada di kereta tabung, berada di pintu putar, berada di toilet umum, berada di mobil dengan penguncian sentral, berada di ruang ganti toko, berada di kamar hotel dengan jendela tertutup, berada di pesawat terbang. Cara mengatasi klaustrofobia. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan guna mengatasi klaustrofobia. Setiap pengobatan akan berfokus untuk mengurangi frekuensi dan potensi pemicu reaksi ketakutan. Setelah diagnosis, psikolog dapat merekomendasikan satu atau lebih pilihan pengobatan. Seperti 1. Terapi perilaku kognitif. Tujuannya adalah untuk melatih kembali pikiran pasien. Hal ini dilakukan guna pasien tidak lagi merasa terancam oleh tempat yang mereka takuti. Ini mungkin melibatkan pasien untuk masuk ke ruang kecil dan membantu mereka mengatasi ketakutan dan kecemasan mereka sendiri. 2. Mengamati orang lain. Melihat orang lain berinteraksi dengan sumber ketakutan dapat meyakinkan pasien klaustrofobia bangkit melawan rasa takutnya. 3. Latihan relaksasi dan visualisasi. Dengan cara menarik napas dalam-dalam bermeditasi dan melakukan latihan relaksasi otot dapat membantu mengatasi pikiran negatif dan kecemasan. 4.
pengobatan alternatif atau pelengkap. Beberapa suplemen dan produk alami dapat membantu pasien mengatasi kepanikan dan kecemasan. Beberapa minyak penenang tersedia untuk dibeli secara online, seperti minyak lavender. Perawatan sering berlangsung sekitar 10 minggu dengan sesi 2 kali seminggu. Dengan pengobatan yang tepat, sangat mungkin seseorang bisa mengatasi klaustrofobia yang ia alami. Selain itu, ada juga beberapa kiat untuk mengatasi ketakutan ini. Beberapa strategi yang dapat membantu orang mengatasi klaustrofobia meliputi: tetap diam jika serangan terjadi, mengingatkan diri sendiri bahwa pikiran dan perasaan yang menakutkan akan berlalu, mencoba untuk fokus pada sesuatu yang tidak mengancam, bernapas perlahan dan dalam, menghitung sampai 3 pada setiap tarikan napas, menantang rasa takut dengan mengingatkan diri sendiri bahwa itu tidak nyata, memvisualisasikan hasil dan gambar yang positif. Sementara itu, strategi jangka panjang sebagai cara mengatasi klaustrofobia antara lain: mengikuti kelas yoga, menjalankan program olahraga, melakukan sesi pijat aromaterapi. Umumnya para pengidap klaustrofobia akan menghindari ruang yang memicu kondisi munculnya rasa ketakutan tersebut. Namun mungkin cara tersebut bukan solusi jangka panjang yang baik. Karena kamu mungkin akan berada dalam situasi yang menakutkan dan tidak dapat dihindari. Untuk itu, segeralah minta bantuan profesional untuk mengatasi rasa ketakutan ini ya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional seperti psikolog. Hubungi layanan konseling kami di Instagram @poppypsikolog. Itu sedikit penjelasan tentang klaustrofobia dan tips mengelolanya. Akhir kata, jangan lupa like and subscriber. Semoga video ini membuat kamu menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sadar gak sih kalau banyak banget orang nih di luar sana yang lebih fokus untuk hal-hal rutinitas sehari-hari. Katakanlah bekerja, katakanlah mengurusi anak, katakanlah mengurusi rumah tangga secara fisik, rutinitas. Namun kerap mengabaikan untuk hal-hal yang berkaitan sama perasaan. Perasaan marah pada saat ada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya, ditahan. Pada saat kesel dengan ucapan seseorang, ditahan. Kesel dengan anak, ditahan. Kesel dengan suami atas sikap perilakunya, ditahan. Kesel dengan tetangga, ditahan. Kesel dengan tontonan TV, ditahan. Di sini di backup oleh tenaga-tenaga ahli secara profesional, master-master psikolog di sini yang akan menghandle persoalan kamu dengan pengalaman-pengalaman tinggi dan expert di bidangnya. Dan ini bisa dilakukan secara online. Tidak perlu bertatap muka, tapi bisa diselenggarakan secara online. Jadi privacy dan tidak ada satu orang pun yang tahu persoalan kamu. Kamu bisa sharing, curhat masalah kamu sehabis-habisnya, mungkin di dalam kamar tanpa ada orang yang tahu. Mungkin juga kamu bisa menceritakan di dalam mobil, atau mungkin kamu bisa menceritakan di tempat-tempat tersembunyi kamu untuk menceritakan perasaan kamu yang paling dalam yang udah tidak sanggup lagi kamu tahan. Hati-hati kalau kamu menahannya, itu bisa meledak di dalam pemikiran kamu, di dalam perasaan kamu. Maka berbagai macam kondisi akan muncul, sakit yang tidak selesai atau sembuh, bahkan pemikiran-pemikiran yang ditahan meledak, itu akan mengakibatkan berbagai macam gangguan lainnya. Oleh sebab itu, segera kamu konsul kepada kami di sini di nomor di bawah ini. Saya dan teman-teman saya, kami siap membantu kamu, selalu ada untuk kamu. Jadi kamu tidak sendiri. Kami ada.